Halo, perkenalkan, nama saya Himawan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai pergeseran citra Jepang di kalangan Muslim Indonesia. Jepang adalah negara yang tidak asing di benak banyak orang Indonesia. Ada berbagai citra yang disematkan kepada Jepang, yang beberapa di antaranya bersumber pada stereotipe maupun memori kolektif. Di samping citra-citra terkait perindustrian dan budaya populer, Jepang, termasuk orang Jepang dan budaya Jepang, juga kerap dibayangkan sebagai masyarakat dan budaya yang secara inheren bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Terdapat banyak cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, yang menonjolkan pertentangan antara budaya Jepang dengan nilai-nilai keislaman tersebut. Contohnya adalah penggambaran tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang pada masa kolonialisasi menolak perintah militer Jepang untuk melakukan saikere, yaitu gerakan membungkuk ke arah timur untuk menghormati Kaisar Jepang. Penceritaan ini bukan hanya menampilkan kisah heroisme, namun juga menyiratkan pandangan mengenai ketidakpaduan antara nilai-nilai keislaman dengan budaya Jepang. Ketidakpaduan tersebut juga digambarkan pada karya-karya yang menceritakan kehidupan Muslim di Jepang. Pada tahun 2000 diterbitkan novel karya Helvitiana Rosa berjudul Akira Muslim Watashi wa atau Akira Aku Adalah Seorang Muslim. Novel ini berkisah tentang perjuangan tokoh utamanya, orang Jepang mualaf yang berusaha hidup sebagai Muslim di Jepang di tengah berbagai perbedaan budaya yang dihadapinya. Contoh lainnya adalah autobiografi Ayib Rosidi berjudul Orang dan Bambu Jepang yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku ini menceritakan pengalaman Ayib hidup di Jepang selama lebih dari 2 dekade. Salah satu cerita yang dibagikan adalah mengenai tantangan yang dialami dalam menjalankan ibadah. Beberapa contoh tersebut mungkin bisa disebut merepresentasikan asumsi umum yang beredar di Indonesia hingga awal dekade 2000-an mengenai ketidakpaduan antara nilai-nilai keislaman dengan budaya Jepang. Memasuki dekade 1990-an, budaya populer Jepang mulai banyak dinikmati oleh generasi muda Indonesia. Generasi yang lahir dan besar sejak masa tersebut dapat dikatakan tumbuh dengan dikelilingi berbagai produk budaya populer Jepang seperti manga, anime, dan video game di sekitar mereka, sehingga terjalin kesukaan dan kedekatan dengan budaya Jepang. Familiaritas dengan budaya Jepang yang dibangun melalui konsumsi budaya populer ini kemudian menjadi fondasi pergeseran citra Jepang di Indonesia sejak dekade 2000-an. Jepang mulai diidentikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya populer. Lebih jauh lagi, pergeseran juga tampak pada bagaimana hubungan antara nilai-nilai keislaman dengan budaya Jepang dibayangkan. Untuk menggambarkan pergeseran tersebut, kita dapat melihat beberapa contoh seperti hijab cosplay, manga Islami, maupun karya sastra Islami bertema Jepang. Cosplay adalah penggunaan kostum untuk membuat seseorang menyerupai karakter di dalam karya populer. Oleh karena itu, hijab cosplay mengacu kepada penggunaan kostum yang di satu sisi menyerupai karakter tertentu, namun di saat yang bersamaan dianggap tidak melanggar ketentuan berpakaian dalam agama Islam. Sementara itu, manga Islami adalah komik karya penulis Muslim yang mengadopsi gaya penceritaan maupun gaya penggambaran manga Jepang. Kedua contoh ini mulai banyak ditemukan sejak dekade 2010-an dan mengindikasikan usaha untuk memadukan antara unsur-unsur budaya populer Jepang dengan nilai-nilai keislaman. Contoh lain diperlihatkan pada karya sastra Islami yang bertema atau berlatar Jepang. Yang dimaksud sebagai karya sastra Islami adalah karya yang ditulis oleh penulis Muslim dan sedikit banyak memiliki tujuan dakwah atau pengajaran nilai-nilai keislaman di dalamnya. Seperti tampak pada contoh hijab cosplay dan manga Islami, karya sastra Islami bertema Jepang juga banyak ditemukan pada dekade 2010-an. Salah satu contohnya adalah karya-karya dari Mulyatun Nasyah, penulis muslimah yang banyak menghasilkan novel bertema Jepang sejak 2010-an. Melalui novel-novelnya, Mulyatun kerap menggambarkan interaksi antara budaya Jepang dengan nilai-nilai keislaman. Hal yang menarik dari penggambaran tersebut adalah pada
ketiadaan penekanan konflik di antara keduanya. Budaya Jepang dan nilai keislaman digambarkan sebagai dua hal yang berbeda, namun perbedaan demikian tidak diceritakan sebagai sumber dari konflik. Alih-alih, karya Mulyatun menggambarkan pendamaian di antara keduanya yang diakhiri biasanya dengan masuknya karakter Jepang ke dalam agama Islam. Baik hijab cosplay, manga Islami, maupun karya sastra Islami bertema Jepang menandai pergeseran citra hubungan antara nilai-nilai keislaman dengan budaya Jepang. Sebelumnya, keduanya seringkali diceritakan sebagai dua hal yang tidak dapat disatukan, sehingga menjadi sumber konflik. Sementara itu, sejak 2010-an, melalui cosplay, manga, dan novel, tampaknya ada pergeseran di antara Muslim di Indonesia dalam menggambarkan hubungan dengan budaya Jepang yang lebih harmonis melalui pemaduan dengan nilai-nilai keislaman. Pada akhirnya, pergeseran citra Jepang di kalangan Muslim Indonesia merupakan contoh bagaimana budaya populer memiliki potensi untuk mempengaruhi cara pandang kita terhadap realitas.